Oke teman-teman CN semua, kita akan membahas mengenai jalur rempah global. Komoditas unggulan Indonesia sudah ada sejak dahulu, yaitu rempah-rempah. Ya, barang-barang ini sangat diminati oleh bangsa lain, terutama bangsa Eropa, yang datang untuk mendapatkannya ke Nusantara. Tercatat, bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda datang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Akibatnya terjadi konflik dengan penguasa lokal, kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Malaka, Banten, Ternate, dan Tidore. Apa yang membuat rempah-rempah digemari di belahan dunia lain? Sejak zaman dahulu, Nusantara terkenal dengan hasil alam yang digunakan bangsa lain, seperti daerah Barus yang menghasilkan kapur barus. Kapur barus merupakan produk alamiah dalam bentuk kristal yang dihasilkan dari sejenis pohon yang tumbuh di hutan tropis Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Tanah Melayu. Dalam istilah Latin, pohon ini diberi nama taksonomi Aguilaria malacanensis, sedangkan buahnya diberi nama Dryobalanop aromatica. Kapur barus berasal dari cairan yang dikeringkan hasil ekstraksi pohon tersebut. Sejarah mencatat, tanaman ini menghasilkan beragam komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, seperti kapur barus atau kamper, balsam, damar, minyak atsiri, dan kayu. Komoditi kapur barus telah dikenal luas di kalangan pedagang Arab dan India. Bahkan produk ini juga diperdagangkan hingga ke Eropa. Kapur barus ini merupakan bahan wewangian dan obat-obatan yang dipergunakan di Arab dan India. Pala atau Myristica fragrans adalah tanaman yang bermanfaat untuk menambah cita rasa pada masakan. Buah yang berasal dari Pulau Banda di Maluku ini biasanya diolah menjadi manisan. Sedangkan untuk bijinya dapat digunakan sebagai bumbu dalam masakan. Selain berguna sebagai bumbu masakan, rempah ini juga memiliki kandungan minyak atsiri. Minyak atsiri inilah yang kemudian menjadi komponen campuran untuk membuat parfum atau sabun. Lada disebut juga dengan nama merica. Tanaman ini memiliki khasiat utama yaitu untuk menghangatkan tubuh. Lada juga bisa membunuh parasit serta membantu membuang gas di tubuh. Lada ini terdiri dari dua jenis, yaitu lada hitam dan lada putih. Lada putih diketahui dapat membantu memperlancar urin. Lada putih juga bisa mengatasi berbagai gangguan penyakit kulit seperti eksim dan kusta. Cengkeh atau cengki adalah salah satu tanaman yang sangat diburu oleh bangsa Eropa pada zaman dahulu. Hal ini tentu bukan karena tanpa alasan. Cengkeh dipercaya memiliki segudang manfaat yang terkandung di dalamnya, mulai dari analgesik, disinfektan, anestetik gigi berlubang, hingga sebagai penyedap makanan yang begitu lezat. Tanaman herbal dengan nama Latin Syzygium aromatica ini memiliki sifat antiseptik, bius lokal, antioksidan, dan antiinflamasi. Cengkeh juga memiliki kandungan senyawa minyak esensial berupa eugenol yang bersifat sebagai anestesi dan antiseptik. Kunyit memiliki nama ilmiah Curcuma longa. Tanaman ini merupakan jenis tanaman rempah yang telah banyak digunakan sejak lama di Indonesia. Sejak dahulu kala, masyarakat sudah menggunakan kunyit sebagai salah satu bahan masakan dan penyedap rasa. Kayu manis memiliki aroma dan harum yang khas. Tak heran jika rempah ini sangat terkenal di dalam dunia kuliner, khususnya kuliner di Nusantara. Rempah ini biasanya digunakan sebagai bumbu masakan, tambahan membuat kue, hingga bahan baku membuat minuman hangat. Rempah yang memiliki nama Latin Cinnamomum zeylanicum ini memiliki manfaat untuk menambah kesegaran dan cita rasa pada minuman. Kapulaga adalah salah satu rempah yang mahal selain saffron dan vanili. Oleh karena itu jangan heran jika kapulaga juga ternyata memiliki banyak manfaat.
Karena selain bisa digunakan sebagai penyedap rasa masakan, kapulaga juga dapat memberikan khasiat bagi kesehatan yang menjadi alasan mengapa tanaman ini sangat diburu oleh banyak orang. Biji adas. Biji adas atau dikenal juga sebagai fennel adalah salah satu tanaman yang memiliki khasiat guna mengatur tekanan darah. Tanaman dengan nama latin Phoenicellum vulgare ini diketahui dapat meningkatkan kandungan produksi nitrit pada air liur. Hal ini dapat membantu untuk menjaga tingkat tekanan darah agar tetap stabil. Karena pesona rempah-rempah inilah, banyak bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Nusantara dan ingin memilikinya dalam jumlah besar. Tercatat, peristiwa yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol ke dunia timur, adalah jatuhnya Konstantinopel, pusat pemerintahan Romawi Timur, ke tangan Turki Ottoman pada 1453. Sebab sejak saat itu perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh pedagang Islam dan pedagang Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Asia. Peristiwa ini berujung pada kelangkaan rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan yang sangat penting di Eropa. Oleh karena itu, bangsa Eropa mulai aktif melakukan pelayaran dunia guna menemukan negeri penghasil rempah-rempah yang diketahui berada di dunia timur. Meski bangsa Eropa menempuh jalur berbeda, mereka akhirnya sampai ke daerah penghasil rempah-rempah, termasuk Indonesia. Bahkan pada perkembangannya bangsa Eropa mampu menjadikan Indonesia sebagai koloninya. Seharusnya kita bangga karena negara yang kita cintai mempunyai hasil alam berupa komoditas yang diburu oleh bangsa-bangsa Eropa dari dulu, dan bahkan sampai sekarang. Alangkah baiknya bila kekayaan alam tersebut dapat digunakan sebesar mungkin untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sudah menjadi tugas kita untuk menjaga dan melestarikan harta bumi Nusantara yang kita punyai ini dan juga kelak untuk anak cucu kita.